مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir kita untuk mengikuti pengajian online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam 1442. Mudah-mudahan dengan tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan bacaan kita di dalam kitab Safinatun Najah. Sampailah kepada fasl yang baru. Faqala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun Arkanul Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada malam hari ini kita akan mengkaji membahas tentang rukun-rukun Islam atau bangunan-bangunan Islam khamsatun yang ada 5. Wa insyaallah kebanyakan kita sudah pada hafal. Jangan sampai orang Islam tidak hafal rukun-rukun Islam. Dan juga nanti insyaallah minggu akan datang kita akan bahas daripada rukun-rukun iman yang ada 6. Arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam khamsatun ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makna daripada bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Annal awwala min arkanil Islam, bahwasanya yang pertama dari rukun-rukun Islam tayaggun wa i'tigadu alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi makna bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar fil wujud, di dalam semuanya yang ada, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna syahadatu an la ilaha illallah. Jadi meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang disembah
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maknanya wa anna Sayyidina Muhammadan, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah ilal insi wal jinni ijma'an. Adalah utusan Allah kepada manusia dan jin ijma'an, sepakat para ulama. Sepakat para ulama bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada bangsa manusia dan juga kepada bangsa jin. Itu sepakat para ulama. Wa kadzal malaikati 'alal mu'tamad. Begitu juga menurut pendapat yang terkuat, Nabi juga diutus oleh Allah kepada para malaikat. Itu menurut pendapat yang terkuat. Nah, di sini ada perselisihan antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak diutus kepada malaikat, tapi pendapat yang terkuat juga mengatakan bahwasanya Rasulullah juga diutus kepada para malaikat. Itu makna bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama, yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat, syahadatin. Yang orang yang kalau terlahir dari bapak ibu yang bukan muslim, atau orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat bin nutuk dengan ucapan. Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua daripada rukun Islam, wa iqamus shalah, mendirikan salat, mengerjakan daripada salat. Salat ini adalah bangunan Islam yang kedua, yang paling agung. Bangunan Islam yang paling agung yang kedua adalah salat. Karena dikatakan bahwasanya salat ini adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum amal yang lainnya. Jadi salat yang 5 waktu, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Dan itu menentukan fa in salahat, apabila salatnya baik, salatnya benar, dikerjakan sama dia 5 waktu dengan benar, salah sairu amalih, maka seluruh amalnya pun dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, apabila salatnya rusak, yang 5 waktu jadi 3 waktu sama dia, meninggalkannya tanpa uzur. Bahkan waliyadzu billah min dzalik, banyak saudara-saudara kita yang berani meninggalkan salat, enggak ada beban sama sekali baginya. Fasada sairu amali, maka seluruh amalnya pun dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal yang lainnya tidak dilihat oleh Allah karena sebab daripada rusaknya salat. Meskipun hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, sedekahnya banyak, kalau dia salatnya bolong-bolong, enggak benar, salatnya rusak, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga digambarkan bahwasanya salat itu bagaikan seperti kepala pada jasad manusia. Jadi digambarkan salat itu bagaikan seperti kepala pada jasad manusia. Artinya apa? Kalau misalnya seseorang tidak memiliki kepala, tentu dia akan mati. Nah, begitu juga seorang yang tidak mengerjakan sholat, maka seakan-akan dia itu adalah orang yang mati. Jadi perkara yang sangat penting sekali daripada sholat yang 5 waktu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat
yang sesuai dengan tata caranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat itu secara bahasa adalah ad-du'a bi khairin, berdoa yang baik. Itu secara bahasa. Wa syar'an, secara syar'i, secara syar'an salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Salat itu adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Ghaliban, secara biasanya salatnya begitu. Ghaliban, secara biasa salat seperti itu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Jadi ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Itu secara biasanya salat seperti itu. Kenapa ditambahkan dalam definisinya ghaliban, ada kalimat secara biasanya? Karena ada macam salat yang tidak biasa. Ada macam salat yang hanya ucapan saja tapi tidak ada gerakan. Seperti apa? Ka salatil janazah, seperti salat jenazah. Cuma ucapan aja. Gerakannya enggak ada, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud tidak ada. Nah, itu makna daripada kalimat ghaliban. Al-ma'na an-nasani min arkanil Islam, artinya dari yang kedua dari rukun-rukun Islam, al-mulazamatu wal istimrar. Melazimkan dan konsisten terus-menerus ala ada'is salati, atas melaksanakan salat, bijami arkaniha, dengan seluruh rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Nah, itu tuh. Karena salat ini ada rukunnya juga di dalamnya, ada syarat-syaratnya juga. Jadi orang yang salat mesti memperhatikan tuh apa rukun salat, apa syarat-syarat salat, biar salatnya menjadi sah. Karena kalau orang beribadah, salat contohnya misalnya salah satu rukunnya tidak sah, tidak dilaksanakan, atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka salatnya pun tidak sah. Insyaallah dalam kitab ini Safinatun Najah nanti akan dibahas yang namanya rukun-rukun salat, juga akan dibahas yang namanya syarat-syarat salat. Insyaallah kita akan pelajari nanti. Jadi wajib untuk mengetahui hal yang demikian. Itu rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Rukun Islam yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar zakat. Membayar daripada az-zakah. Zakat ini ada macam-macam ya. Jadi hukumnya bagi yang mampu, bagi orang yang wajib zakat, wajib baginya mengeluarkan zakat. Ya, wajib baginya mengeluarkan zakat. Dan zakat itu ada macam-macam. Wa insyaallah juga nanti dalam bab zakat kita akan bahas secara terperinci. Cuma hanya sekedar saja bahwasanya zakat itu terbagi dua. Ada yang namanya zakatu malin, ada yang namanya zakatu badan. Kalau zakat mal, zakat harta ini ada 6 macam. Yang pertama zakatun na'am, zakat hewan ternak, berupa kambing, sapi atau onta. Ada syarat-syaratnya kapan dia wajib zakat. Yang kedua ada yang namanya zakatun naqdin, zakat emas dan perak. Masuk ke dalamnya zakat uang. Dan itu juga ada syarat-syaratnya kapan baginya wajib zakat. Yang ketiga ada yang namanya zakatul mu'asyarat, zakat daripada biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok, seperti beras, gandum dan lain sebagainya. Wathimar, dan buah-buahan, yaitu buah kurma dan buah anggur saja. Dan itu juga kapan wajib zakat, ada pembahasannya, ada syarat-syaratnya. Yang keempat ada yang namanya zakatut tijarah, zakat perdagangan. Yang berdagang nanti ada zakatnya. Kapan wajib baginya zakat? Itu kalau memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat,
maka tidak wajib baginya zakat. Wa insyaallah juga kita akan bahas pada babnya. Yang kelima ada yang namanya zakatul ma'din. Zakat pertambangan, pertambangan emas dan pertambangan perak. Yang keenam adalah zakat harta garun itu. Yaitu namanya apa? Rikas, zakatul rikas. Nah, orang yang menggali tanah min dafinil jahiliyah, dari pendeman orang-orang jahiliyah, dia mendapati emas atau perak dengan syarat-syaratnya, nanti dikeluarkan daripada zakatnya. Itu macam daripada zakatul mal, zakat harta. Yang biasanya sih nggak semuanya ada ya, yang mungkin beredar pada diri kita atau masyarakat kita sekarang ini, zakat emas atau zakat perak, atau zakat penyimpanan uang, atau bisa juga zakat daripada at-tijarah, perdagangan, itu yang banyak ya. Kemudian dalam memberikan zakat juga nanti akan dibahas, diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakah. Jadi jangan kita memberikan zakat kita kepada orang yang tidak berhak. Kalau kita memberikan zakat kita kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat, dan pemberiannya sebab tagsir, kelalaian dari kita. Kelalaian dari kita, kenapa enggak dicek terlebih dahulu? Nah, ini asal-asalan berikannya, sehingga tersalurkan zakatnya yang menerima orang yang tidak berhak. Maka ulama mengatakan dia masih dikatakan belum mengeluarkan daripada zakatnya. Jadi harus diberikan kepada al-asnaf al-thamaniyah, golongan yang 8 yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa insyaallah nanti kita akan bahas pada babnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya zakatul badan. Zakatul badan yang dikenal dengan zakatul fitrah. Zakatul fitrah yang biasanya kita keluarkan itu pas mulai bulan Ramadan. Nah, ini adalah zakatul fitrah. Ya, yang biasa kita keluarkan. Wa insyaallah nanti juga pada babnya yang khusus kita akan bahas secara terperinci. Ini rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan az-zakah. Disebutkan dalam Al-Quran itu, zakat sama sholat selalu bergandengan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat sama sholat ini disebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran, penyebutannya bergandengan. Di mana di situ perintah sholat disertai perintah untuk menunaikan yang namanya az-zakah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya zakat itu ukhtus shalah, saudari perempuannya salat. Kenapa dikatakan saudari perempuannya salat? Karena banyak di tempat dalam Al-Quran disebutkan secara bergandengan penyebutan perintah untuk melaksanakan salat, setelahnya ayatnya anjuran perintah untuk menunaikan yang namanya az-zakah. Sehingga pernah di zaman daripada khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, banyak yang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka beranggapan bahwasanya zakat itu wajib di zaman Nabi saja. Setelah meninggalnya Nabi sudah tidak ada zakat lagi. Dan mereka itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga kembali menjadi menunaikan daripada az-zakah. Kemudian yang keempat daripada rukun Islam, saumu Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu puasa wajib ya. Bagi setiap orang muslim yang balik, yang berakal, yang sehat, tidak sakit, yang mukim, tidak musafir. Nah, ini hukumnya adalah wajib untuk menjalankan daripada puasa Ramadan. Juga perempuan yang tidak mengalami haid atau nifas. Jadi as-shaum, puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Al-imsaku, menahan. Menahan apa saja? Itu secara bahasa, tapi syara'an, secara syara'an, istilahan, imsakun makhsus, ya. Menahan dengan cara yang khusus. Anil mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan, dari mulai terbitnya fajar, subuh, sampai tenggelamnya matahari atau masuk daripada waktu maghrib. Nah, ini puasa Ramadan. Ramadan itu nama bulan. Al-Ashhurul Arabiyyah, yaitu bulan yang ke-9 minas sanatil hijriyah.
dinamakan Ramadan, ya, dinamakan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan li'annahum lamma aradu wad'a asma'i syuhur. Karena ketika mereka bangsa Arab ketika ingin meletakkan atau memberi nama-nama bulan bertepatan kepada bulan yang ke-9 istidad har, cuaca yang sangat panas sekali. Sehingga mereka menamakan bulan yang ke-9 itu dengan nama Ramadan yang diambil dari kalimat ar-ramdha. Ar-ramdha itu maknanya adalah asyadidatul hararah, yang sangat panas sekali. Al-ardu syadidatul hararah, tanah yang sangat panas sekali. Saking teriknya matahari yang begitu panas, itu mereka menamai bulan yang ke-9 dengan nama Ramadan yang diambil dari kata ramdha, yang artinya syiddatul har, sangat panas. Kemudian yang terakhir, yang kelima daripada rukun Islam, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Khusus yang kelima ini bagi yang mampu, yang memiliki biaya zahab wa iyab, pergi sampai pulang terjamin semuanya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya yang dia tinggalkan terjamin semuanya. Dia itu adalah orang yang wajib untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji dan juga melaksanakan daripada ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang 5 namanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang wajib kita imani. Enggak boleh salah satu dari yang 5 kita mengingkari. Kalau satu yang 5 kita mengingkari, salah satunya saja. Kalau misalnya ada orang yang mengingkari, maka hukumnya faqad kafar, dia kufur, keluar dari agama Islam alias murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Karena semuanya ma'lumun minad din bil darurah. Yang ijma' sepakat para ulama tentang kewajiban itu semua mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya, dan Allah menjaga kita, keluarga kita terhindar dari al-waba, virus, penyakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan tahun yang sekarang ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan tahun yang kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.